sama Kaya ini cocok nggak sih Pak? Cocok. Jadi koalisi besar. Saya hanya bilang cocok. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Menanggapi wacana koalisi besar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan adanya peluang koalisi tersebut menjadi kenyataan. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan. Kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Ini butuh kebersamaan. Kebersamaan itu koalisi besar. Soal itu saya harus katakan tanpa mendahului kehendak Tuhan, merem saja poros ini bisa menang. Wacana koalisi besar, kejutan di bulan Ramadan. Namun dalam acara yang digelar pada Minggu 2 April itu, PAN tidak mengundang Nasdem yang juga sebagai koalisi pemerintah. Alasannya teman-teman udah tahu kali ya. Ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa ketua umum parpol dan tentu atas restu Pak Presiden kan, itu yang diundang. Saya bilang sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa gitu. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua. Ini perlu saya tegaskan. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Tapi jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Silahkan terjemahkan sendiri. Tentu saja saya bisa memahami bahwa yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu tidak yakin bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting. Untuk ini kita butuh suatu kerjasama yang solid. Saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak. Kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Kalau setuju, mantap gitu. Kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak? Ya kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju ya saya ngomong setuju. Kalau enggak ya enggak. Sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa gitu. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua. Bilang cuma Presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Lain ceritanya ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari Presiden begitu. Kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam aja. Ya kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju ya saya ngomong setuju. Kalau enggak ya enggak. Nasdem tidak hadir, saya membayangkan ini membicarakan soal kemungkinan poros koalisi besar tanpa Nasdem di 2024 yang jelas-jelas ingin pisah jalan. Kan itu saja jalan ceritanya. Itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai yang hadir ketua umumnya itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real ketua kingmakernya adalah Presiden Jokowi. Untuk kesekian kalinya, wacana koalisi besar kembali muncul pasca silaturahmi sejumlah partai politik koalisi yang digagas Partai Amanat Nasional atau PAN. Lantas seberapa besar potensi hingga strategi apa agar terbentuknya koalisi besar yang kerap diwacanakan ketum parpol koalisi pemerintah? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan diri sebagai the real kingmaker ketika bertemu dengan 5 ketua umum partai politik di acara silaturahmi yang digelar PAN di Jakarta Minggu 2 April. Menurut Burhanuddin, acara silaturahmi itu memberikan sinyal tegas bahwa Presiden Jokowi punya daya sebagai kingmaker atau sosok penentu dalam kontestasi Pilpres mendatang. Ini sinyal makin tegas kepada elit maupun publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Kita bisa lihat 5 partai pengusung pemerintah ketua umumnya hadir, terus Nasdem tidak diundang karena telah menjalin koalisi dengan oposisi, dan Bu Mega juga tidak hadir, kata Burhanuddin dalam program Kompas Petang, Kompas TV pada Minggu. Menurutnya, jelang Pilpres 2024 terdapat 3 sosok kingmaker di Indonesia, yakni Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan.
Ia menilai Surya Paloh sudah tidak dianggap oleh koalisi pengusung pemerintah karena telah menyempal bersama oposisi. Ia pun menilai Ketua Umum Parpol yang datang ke silaturahmi menunjukkan 5 partai yang bisa dipengaruhi Presiden Jokowi. Kalau misalnya 2 koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa disatukan oleh Presiden Jokowi, maka posisi tawar Presiden Jokowi menjadi besar, kata Burhanuddin. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang mengaku pihaknya telah mengundang Megawati dan Surya Paloh ke acara silaturahmi. Namun keduanya disebut berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri. Akan tetapi, Burhanuddin tetap menilai tetap ada simbol politik dalam ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh. Tidak ada kebetulan dalam politik. Saya membacanya Surya Paloh menjadi anggota koalisi yang tidak dianggap oleh pemerintah, ujarnya. Lebih lanjut, Burhanuddin menilai Presiden Jokowi juga bisa mengambil peran signifikan dalam kontestasi Pilpres jika berhasil menyatukan 2 koalisi partai pengusung pemerintah di luar PDIP dan juga Nasdem. Menurut pengamatan Burhanuddin, sejauh ini terlihat ada 3 kubu yang akan bersaing di Pilpres 2024, yakni poros yang mengusung Prabowo, Anies, dan Ganjar. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menjelaskan pembicaraan para ketua umum pro pemerintah dan dirinya di kantor DPP PAN. Ia menyebutkan pembicaraan koalisi besar hanya diutarakan oleh para pemimpin partai. Ya, saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa silaturahmi, dan ini atas undangan dari Ketua PAN Pak Zulkifli Hasan terhadap semua partai yang ada di pemerintah dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga berkelanjutan pembangunan ke depan. Arahannya ke sana, kata Jokowi di kantor DPP PAN Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu 2 April. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan untuk urusan wacana munculnya gabungan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, biarlah menjadi pembicaraan partai. Presiden menegaskan posisinya hanya mendengarkan. Nanti ditanyakan wacana gabungan KIB dan Gerindra PKB. Urusan itu ditanyakan kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya, ujar Presiden. Ia menyebutkan dalam pertemuan tertutup, pembicaraan koalisi besar hanya dilakukan oleh ketua partai. Ia hanya mendengarkan. Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja, ujar Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, dalam silaturahmi Ramadan tersebut turut hadir Presiden Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintahan, seperti Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua P3 Mardiono, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan mengatakan acara silaturahmi Ramadan yang digelar PAN merupakan konsolidasi kebangsaan. Ajang silaturahmi yang digelar di kantor DPP PAN pada Minggu 2 April tersebut sebagai komitmen konsolidasi batin untuk melahirkan koalisi kebangsaan yang kuat. Menteri Perdagangan ini pun berharap pertemuan tersebut dapat menguatkan komitmen para ketum parpol di bawah komando Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga turut mengapresiasi kehadiran Presiden Joko Widodo dan juga parpol pendukung pemerintah. Ia menyebutkan bahwa kehadiran Presiden membawa aura kemenangan di pemilu 2024. Pantauan Detik.com di kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya Minggu 2 April, Presiden sempat menyampaikan keterangannya dengan diawali oleh sambutan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.